Jamaah, aku punya tayangan. Aduh, pria bertato gantung diri karena putus cinta. Aduh, kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Seorang pria bertato ditemukan sudah tidak bernyawa tergantung di sebuah sumur kering sedalam 7 meter yang berada di rumahnya di Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan pada Sabtu 19 Desember kemarin. Deka 31 tahun ditemukan oleh nenek korban Kartini 80 tahun sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Deka nekat melakukan bunuh diri lantaran mengalami putus cinta. Kapolsek Bandar Pulau Ibtu Ali Yunus Siregar menceritakan awalnya nenek korban hendak pergi ke kamar mandi, namun tak disangka melihat sang cucu tergantung di tiang timba. Melihat itu Kartini berteriak dan memanggil Sri Harto 55 tahun. Dalam keterangannya, saat diangkat dari sumur, lidah korban sudah menjulur keluar dan tidak ada ditemukan bekas kekerasan. Selanjutnya sesudah korban dibawa ke dalam rumah, pihak keluarga melaporkan ke Polsek Bandar Pulau. Sebelum bunuh diri, Deka meninggalkan sepucuk surat cinta yang ditulis dengan tangannya dan ditunjukkan Tia Lauren Naibaho yang disebutnya sebagai bunda. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi sesuai tema kita pagi hari ini. Kalau bicara mengenai galau, galau yang mungkin sering banget terjadi sama anak-anak muda itu galau karena aduh ditinggal pasangan kali ya, putus cinta ya Ustazah ya. Ya Allah, kadang banyak yang susah move on gitu kan. Akhirnya nauzubillah min zalik, banyak hal-hal tak terduga yang dilakukan. Nah, sekarang nih kita mau tahu nih, ada nggak sih doa nih Ustazah biar yang mengalami sedih atau galau mungkin ditinggal pasangannya tiba-tiba bisa mendapatkan jodoh yang halal dan insya Allah berkah. Ustazah Syifa, mohon penjelasannya. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Wani, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah. Para jamaah Islam itu indah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memang diciptakan sering berkeluh kesah. Dalam surah Al-Ma'arij disebutkan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi manusia seringkali berkeluh kesah terhadap apa yang menimpanya, baik itu keburukan ataupun kebaikan, kita pusatnya galau. Tapi ada galau yang diperbolehkan dan ada galau yang tidak diperbolehkan. Apa galau yang diperbolehkan? Galau yang diperbolehkan ketika kita jauh dari Allah, ketika kita tidak lagi taat kepada Allah, itu kita diperbolehkan untuk galau. Tapi galau yang tidak diperbolehkan ketika kita menggalaui makhluknya, putus cinta bunuh diri, putus cinta minum obat nyamuk, putus cinta hidup tidak berjalan lagi, padahal move on. Perbarui diri, lanjutkan hidup, tanpa dia kita bisa kok. Gak harus kita bergantung dengan segala sesuatu apalagi makhluknya. Jadi yang pertama cara move on adalah sibukkan diri dengan kebaikan. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang menyibukkan dirinya dengan hal yang baik insya Allah tidak akan disibukkan dengan hal yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua jangan suka stalking mantan. Buka lembaran baru, tutup buku. Ini udah putus tapi masih dilihat, fotonya masih disimpan. Semua unblock silahkan, di-unfriend silahkan. Tidak usah ada namanya sama sekali, fotonya sama sekali. Itu cara move on yang kedua. Cara move on yang ketiga adalah bergerak, bangkitkan diri kita, manage perasaan, pikiran dan juga tubuh kita. Lakukan hal-hal yang lebih positif dan lebih baik lagi. Selanjutnya ada doa. Solawat yang diajarkan agar hati kita tenang. Ini buat para ibu-ibu, para anak muda yang lagi galau di luar sana. Mari kita baca sama-sama doa ini. Apa itu? Solawat yang sangat menyentuh hati sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ini salah satu solawat tibil kulub namanya, pengobat hati. Jadi yang lagi galau, lagi risau,
lagi menunggu jodohnya, lagi kesal dengan mantan suaminya atau mantan orang yang dicintainya, maka sering-sering dawamkan sholawat ini selepas sholat. Dan ada satu doa lagi, ini doa dari Ummu Salamah, istri Rasulullah yang sangat solihah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang sedang kualami. Wa khlufli khairam minha, dan gantilah apa yang telah aku miliki dulu dengan yang lebih baik lagi, dan diganti suaminya yang lebih baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah. Tadi pas Ustazah bilang pada stalking mantan, jamaah langsung pada gini, aduh gua banget lagi katanya gitu. Tuh jamaah jangan dilakuin lagi ya, pokoknya seperti yang tadi Ustazah Sifa bilang, isi sesuatu dengan kebaikan, habis itu baca doanya, Masya Allah. Ustazah, tapi kalau misalnya udah ada yang berumah tangga ya, Iya, kadang kan banyak sebagian orang juga yang rumah tangga bisa dibilang mungkin kurang baik ya hubungan antara mertua Betul. dan menantunya. Ada banyak yang cobaan ya. cobaannya, ada mertua yang mungkin akhirnya ada fitnah terhadap menantunya, ada juga kan yang kayak gitu ya. Iya, banyak sekali. Jadi ternyata permasalahan rumah tangga bukan hanya antar suami dengan istri, tapi juga mertua dengan menantu, ipar sama istri dan lain kira-kira kalau kayak gitu sebagainya. ada doanya nggak sih? Mungkin biar nggak ada fitnah, biar juga Wah, ada doanya mertua nih. menantunya jadi Ini berkah masalah semuanya yang sering hubungannya. dihadapi ibu-ibu di luar sana gitu. Tapi apa ini doanya? panjang pembahasannya. Panjang. Setelah ini insya Allah Mas. Setelah ini aja ya, Setelah kalau gitu ini. jamaah jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.